Halo sahabat tani, salam sejagat tani. Gitu. Perkenalkan, nama saya Pian Setiawan dari wilayah RT 05 RW 04 Desa Ciseng, Kabupaten Bogor. Saya mayoritas petani di ikan mas koki di Empang. Kalau kita tertarik budidaya ikan mas koki di Empang itu karena di sini memang mayoritas petani di ikan hias. Keduanya kalau untuk ditambak di ikan-ikan kolam fiber itu ya mungkin dari segi lahan yang kurang memadai, kurang penempatannya. Akhirnya kita ya di sini ada lahan untuk penyewaan lahan, ya kita bergerak di lokasi Empang itu untuk membudidayakan ikan mas koki itu di Empang. Pasti kalau pembudidayaan ikan mas koki itu pasti ada perbedaannya dari segi perawatan. Kalau perawatan kita, kalau di Empang kita pakai pelet gitu. Kalau untuk di kolam itu kita menggunakan pakan cacing. Itu bedanya. Karena kan kalau di kolam berarti pakan cacing, keduanya terutama dia itu di kutu air gitu awal. Kalau untuk di Empang kita cukup menggunakan angka pelet gitu, pembelanjaan peletnya aja. Kalau kita pegang ada beberapa jenis yang terutama mayoritas di kita jenis ikan koki mas oranda, keduanya jenis ikan koki rancu, ketiganya butterfly. Ya, yang bentuknya hitam itu butterfly disebutnya. Kalau sebutan kita sih mas koki bulldog. Kalau trouble dari breeding dari awal sampai itu pasti ada. Kalau kita jenisnya mulai dari kita pembenihan untuk perawatan telur itu pasti ada trouble. Karena mungkin ada telur, bahasa kita tuh ada telur muda, ada yang tua. Kalau biasanya kalau kita nelorin telur muda itu biasanya nggak pecah, biasanya putih gitu. Kedua itu untuk perawatan di kolam. Itu kalau untuk kelasnya dari kolam seusia 7 hari ataupun dia udah megar baru perawatan dikasih 4 kutu air. Gitu aja. Setelah ada makan waktu 20 hari baru kita perlupasan ke Empang. Sampai di yang tadi Empang itu makan waktu cepatnya 3 bulan, lambatnya itu 4 bulan. Oh, kalau untuk pembenihan ya kita disebutnya untuk pembenihan. Kalau untuk kita bikin produk pembenihan itu biasanya yang kita jalanin itu ya 1:2. 1:2 yang mana? Yang ceweknya 1, cowoknya betinanya 1, cowoknya 2, jantannya 2. Ukuran kita pakai di 1,5 sampai di 2,5 meter. Kalau medianya yang kita sebut itu pakai eceng gonok kayak gini nih biasanya gitu. Kalau untuk medianya cuma 1 malam sih, kita 1 malam untuk pembenihan kita nelorin 1 malam. 3 hari kemudian kan dia pecah telur itu. Jadilah ikan pembibitan baru dikasih pakan kutu air. Itu indukannya gitu. Langsung dipisahin diambil. Jadi 1 malam itu setelah nelor indukan kita angkat. Dia 20 hari jatuh. 20 hari bisa ditelorin lagi. Kalau mungkin dari gennya ya. Jadi kalau misalkan kita pembenihan pasti ada perawatan disebut di penyurtilan bibit. Setelah jatuhnya ke Empang pun itu ada perawatan bibit dulu. Ada perawatan bibit yang mana yang kasarnya yang kurang bagus itu kita nggak diceburin ke Empang. Berarti kan dihilangin gitu. Jadi untuk jual pun juga sudah rapi ikannya. Dari awal dari bibit itu sudah dirapikan gitu. Dari yang jenisnya buntut 2 itu udah nggak diambil. Kalau basic fisik sih mungkin 1 dari warna, kedua dari jenis buntut. Ada buntut itu kan mas koki mayoritas buntutnya 4, dia megar keempat. Itu yang 4 yang diambil. Kedua dari sirip bawah. Ada sirip bawah itu yang 1, ada yang 2. Yang kita ambil itu yang sirip 2. Biasanya di bawah buntut itu. Ciri khasnya itu aja sih. Kalau untuk induk-indukan yang kita udah dijalanin lah selama ini. Kalau untuk perawatan bahan indukan yang bagus itu, ya 1 dari segi fisik dari badan. Badan mungkin agak bulat ya, agak bulat. Keduanya dia ada siripnya itu sirip 2 di bawah buntut. Ketiganya itu buntutnya itu benar-benar megar. Itu benar-benar megar buat bahan-bahan indukan.
untuk kedepannya ya nggak terlalu banyak trouble lah. Kalau di sini sih alhamdulillah karena PH itu mendukung ya, mendukung dari PHR untuk segi mayoritas ikan itu. Mungkin kalau kita cerita dari awal, kita sebelum gerak di jenis ikan hias itu, jenis ikan mas koki, kita pun sudah tanam itu ikan patin, ikan gerame, ikan bawal sebelum kita meraya ikan mas koki. Kita budidaya di ikan konsumsi dulu. Tujuannya itu apa? Kalau kita kan emang di sini kita awalnya kita kerjasama, kita sistem kontrak lahan karena tidak terujinya di pakan bukan pakan pelet ya, di pakan alam penambahan, di pakan khusus itu ayam gitu, karena dari per kilonya itu sudah melebihi target di angka 2000, udah di atas 2000. Jadi kita begitu kita mulai panen penjualan ikan pun ternyata kalau kita hitung dengan orat-oratan hitungan ya tidak ketemu gitu. Akhirnya kita beralih fungsi ke bidang ikan hias, jenisnya kita mayoritaskan di mas koki. Karena apa? Kita ngelihatnya di sini tuh banyak pedagang yang dari wilayah kita sendiri untuk tujuan ke pasar Parung, supaya kita berjalan bareng-bareng ya. Dari kita petani khususnya saya, adapun yang sekarang masyarakat itu ada yang pedagang ke pasar Parung untuk depo di sana itu untuk penjualannya. Kalau di kendala, yang namanya kendala trouble itu paling di sesama jenis ya. Sesama jenisnya ada hama disebut kita, ada hama gabus gitu, ada hama ya hama penyakit, yang terutama sih hama penyakitnya karena kadang-kadang ada siklus dari cuaca panas ataupun hujan. Kita siklus cuaca panas ya mungkin kekurangan air gitu siklusnya. Kalau dari cuaca hujan ya kebanyakan kita ngasih pakan banyak juga kan nggak bisa, ada trouble nantinya. Jadi penyerangannya itu ke angsang ikan. Ada trouble itu, ada fisiknya rangka angsang, ada fisik kayak gimana sih bahasa orang kedinginan itu, sisik itu bangun. Tuh kalau untuk kendalanya. Tapi alhamdulillah lah untuk sekarang ini ada penanganan pun kita standar gitu, belum ada trouble lah jangan sampai gitu. Kalau kita gini, kita minta bukan buat petani aja, mungkin satu keseluruhan untuk di masyarakat, wabil khusus di Desa Ciseeng. Karena mayoritas di sini tuh petani di ikan hias, petani di kolam. Yang diutamakan itu dari saluran irigasi Pak nih gitu. Kita sampai hari ini pun belum ada yang namanya perawatan kali. Kita kali utama itu di wilayah sini depan di Haji Newi itu, yang kita lihat praktek sekarang itu cuma ada perawatan tapi belum ada tindakan untuk penggalian kali. Kalau kita ngikutin kali itu 6 meter lebar kali, khusus dari bibir sampai bibir kali itu 6 meter. Tapi sekarang ini cuma berjarak 1 meter karena sudah banyaknya tanah timbul. Kedua, pendangkalan. Jadi kebanyakan tanah timbul, kali itu sudah mengecil. Keduanya yang kita minta untuk kesadaran diri buat semua nih, mau dari desa manapun kita minta kesadarannya bahwa jangan sampai membuang pampers itu ke kali. Jadi buat petani itu ada trouble di situ. Itu sama sekarang ini udah ada pendangkalan. Karena bahasa kita nih, dulu kita ngelihatnya kali ini bisa dipakai mandi. Tapi untuk sekarang kebanyakan trouble, kebanyakan kesadaran diri masyarakat pun sudah berkurang. Akhirnya buang sampah tuh ke kali. Ada buang dari rumah itu, buang tinja sudah melalui ke kali, tidak adanya tampungan. Kalau dulu bahasanya mungkin nggak senyaman sekarang. Kalau dulu kita bisa mandi di kali, bisa dipergunakan. Tapi kalau untuk sekarang bahasanya kita mau mandi aja udah kayak gimana gitu, udah nggak layak lah bahasanya gitu. Karena kebanyakan pengiriman sampah pampers. Kalau kita di sini mungkin dari masyarakat luas untuk khusus wabil khusus Jabotabek ya, kita terbuka untuk pemasaran ikan. Mangga siapa aja di sini bisa melalui saya. Kalau kita melalui petani gitu silahkan. Itu ada di kalau untuk di Google itu di Warung Santuy Buntin, biasa Google-nya kita pasang map-nya di situ. Kalau untuk kita sendiri pun bisa menghubungi nomor WA.
Nomor WA kita yaitu 0895 3636 91737 atas nama RT Pian.